always you have to show what you can do. And it's also for Jens Gaven. I mean, we have very good strikers. Mauro Zelstra will come, and we have hockey, and they have to make competition also to show who is the best player. And I think that's also important to level up. Naturalisasi Jonathan Zelstra masuk ke Menpora, 3 nama baru ikut muncul. Kalau bicara FIFA Matchday sudah dekat, ya artinya 2 minggu dari sekarang itu sudah harus bersiap-siap. Semua pemain menghadapi 2 pertandingan, lawan Kuwait dan lawan Lebanon. Jadi pemain-pemain sekarang sedang disusun dengan rapi untuk kemudian diumumkan siapa-siapa yang terpanggil. Namun saya akan bicara sekarang melompat ke putaran keempat Piala Dunia. Ya, zona Asia yang akan berlangsung di Jeddah di Arab Saudi. Ya, sudah bisa dipastikan dari sekarang bahwa untuk striker Mauro Zelstra akan menempati posisi nomor 9 itu. Ya, menggantikan Ole Romani yang sekarang masih dalam pemulihan pasca operasi karena dia mengalami cedera di Piala Presiden kan. Kita udah tahu juga semua. Spekulasi naturalisasi pemain keturunan kembali mencuat setelah 3 nama baru muncul. Jenson Schilt, Tristan Goijer, dan Dean Zandbergen muncul dengan bendera Indonesia di laman resmi Transfermarkt. Dalam profil ketiga pemain tersebut selain bendera Belanda, juga terpampang bendera Indonesia. Di Transfermarkt, tanda 2 bendera biasanya menandakan seorang pemain memiliki atau sedang dalam proses kepemilikan paspor dari 2 negara. Fenomena ini memicu pertanyaan publik apakah ketiga pemain muda itu tengah masuk radar PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Dikaitkan dengan proses naturalisasi Emiliano Jonathan dan Mauro Zelstra. Kabar ini hadir hanya beberapa hari setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyerahkan dokumen permohonan naturalisasi Emiliano Jonathan, gelandang 21 tahun milik FC Utrecht kepada Menpora. Jonathan disebut sudah menyatakan kesediaannya memperkuat Garuda. Selain Jonathan, nama lain yang juga tengah diproses resmi adalah Mauro Zelstra, penyerang muda yang kini memperkuat FC Volendam. Zelstra masuk radar pemain penyerang yang diincar untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Dengan munculnya 3 nama baru di Transfermarkt, publik menilai PSSI berpotensi memperluas radar naturalisasi jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketiganya dinilai bisa menambah kedalaman skuad Garuda di lini pertahanan, sayap hingga sektor penyerangan. Belum ada konfirmasi resmi. Meski begitu, PSSI maupun pemerintah Indonesia hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait status 3 pemain tersebut. Praktik munculnya 2 bendera di Transfermarkt memang kerap jadi sinyal awal, tetapi belum tentu berarti proses naturalisasi sudah berjalan. Beberapa pemain keturunan hanya dicatat memiliki darah Indonesia, meski belum berstatus WNI. Yang jelas, dengan proses naturalisasi Emiliano Jonathan dan Mauro Zelstra yang sedang berjalan, serta kemunculan nama-nama baru ini, timnas Indonesia berpeluang diperkuat generasi muda diaspora Eropa di masa depan. Salah satu ulasan soal proses naturalisasi Emiliano Jonathan disajikan oleh media asal Malaysia, Makan Bola. Media tersebut menerangkan soal seluk-beluk dan latar belakang pemain FC Utrecht ini sebelum jadi warga negara Indonesia atau WNI. Pemain keturunan Belanda terbaru yang didapatkan timnas Indonesia adalah Emiliano Jonathan. Emiliano saat ini bermain untuk FC Utrecht di kasta tertinggi Liga Belanda, tulis ulasan di situs Makan Bola. Pemain berusia 21 tahun ini memiliki ikatan darah keturunan Indonesia melalui nenek dari pihak ayah yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Lanjut media olahraga asal Malaysia tersebut. Posisi Emiliano Jonathan yang lebih banyak beroperasi di area sayap kanan dianggap bisa menjadi ancaman serius bagi winger andalan timnas Indonesia, Yaakob Sayuri. Emiliano diprediksi akan langsung jadi pilihan utama Patrick Kluivert setelah dinaturalisasi.
Emiliano bermain di posisi sayap kanan dan dianggap mampu menantang susunan pemain inti timnas Indonesia yang saat ini dipegang oleh Yaakob Sayuri, tulis Makan Bola. Catatan lainnya yang juga mencuri perhatian dari pemain kelahiran Arnhem 5 April 2004 itu ialah nilai pasarnya yang fantastis. Dengan bandrol 900.000 euro atau setara dengan 15,64 miliar, dia akan jadi salah satu pemain muda termahal di ASEAN. Dari kabar yang terbaru, Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah memastikan bahwa dokumen terkait proses naturalisasi Emiliano Jonathan telah diberikan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo. Jika prosesnya berjalan lancar, Emiliano tentu berpotensi mengukir debut saat timnas Indonesia menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang bakal berlangsung pada Oktober 2025. Bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Dito Aryo Tejo. Dalam kesempatan ini, PSSI menyerahkan dokumen terkait proses naturalisasi pemain FC Utrecht, Emiliano Jonathan yang berusia 21 tahun untuk menjadi bagian tim nasional sepak bola Indonesia yang akan bertanding di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 di Arab Saudi pada Oktober mendatang, ujar Erick Thohir melalui Instagram. Emiliano Jonathan juga mulai mengukir kiprahnya pada musim baru bersama FC Utrecht. Yang terbaru, dia bermain pada pertandingan pekan kedua Eredivisie 2025/2026 melawan Sparta Rotterdam. Untuk laga kali ini, pemain berusia 21 tahun itu bermain satu babak. Ini menjadi bekal berharga pada laga selanjutnya karena Emiliano sebelumnya sempat diparkir pada pekan pertama melawan Heracles Almelo.